Atau kalau beli bakso, misalkan, baksonya bisa buat main kelereng nggak ya? Nah, apalagi sampai miliaran. Nah, gaya hidup juga berpengaruh. Gaya hidup yang berlebih di luar dari pendapatan kita akan menimbulkan need tadi. Ada orang-orang yang nggak pernah cukup. Karena memang dasar kita apa tidak pernah puas. Manusia itu nggak pernah puas. Tidak hanya dari segi materi, materi dalam arti uang, gitu. Non materi gitu. Dapat istri satu nggak puas, mau dua. Dapat lagi mau tiga. Dapat gaji sekian nggak puas karena apa? Ada kebutuhan belanja sekian sekian, ada kebutuhan medsosnya dan lain-lain. Kayak sosialita. Nah, ini kemudian ada juga kesempatan dan peluang. Kesempatan dan peluang ini disebabkan karena ada kelemahan sistem pengawasan yang lemah dan tadi ada keinginan. Sehingga pada saat keinginan timbul, artinya butuh, kemudian ada timbul keserakahan, plus ditambah lagi, ya memang nggak ada pengawasan di situ. Maka akan semakin membuka peluang untuk melakukan korupsi. Ini yang menarik nomor 4, itu cost benefit. Coba. Cost benefit ini yang paling enak jadi pembenaran untuk melakukan korupsi. Saya korupsi 1 miliar, gaji saya 1 tahun itu 100 juta. Kalau tahu di penjara, paling berapa tahun? Nah, taruhlah 4 tahun deh. 4 tahun dengan gaji saya cuma dapat 400 juta kan? Nah, kira-kira saya berani nggak untuk korupsi? Pasti berani dong, karena masih untung. Kalau toh pengadilan sudah mengembalikan, ya taruhlah pura-pura uangnya sudah dipakai. Ya, pakai alasan macam-macam lah. Termasuk misalkan, sudah tua ya sudah nggak usah dihukum lama-lama. Kan enak. Jadi kenapa enggak? Nah, ini beratnya. Dengan teori-teori yang ada tadi, oh masih ada satu. Namanya segitiga fraud atau fraud triangle. Ada kesempatan, ada motivasi, ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu pembenaran. Artinya gini, salah satu contoh pembenaran seperti ini. Kalau saya ngutip uang negara, saya bilang kayak negara sudah kaya kok. Diambil segini tidak masalah. Nah, itu pembenaran. Atau juga di sana tuh korupsinya banyak juga nggak ketangkap. Seakan seperti itu. Jadi dengan teori yang ada, kira-kira sulit nggak kita memberantas? Sangat sulit. Yang bilang mudah siapa? Eh, ada nggak yang bilang mudah? Nggak bisa. Jadi gimana? Kita biarkan atau gimana? Nah, itu tadi kembali. Apa yang bisa mencegah kita? Apa yang bisa menghalangi kita dari segala keinginan, keserakahan, kemudian ada kesempatan, ada motivasi dan lain-lain? Itu satu, integritas. Anda punya integritas, nggak masalah ada kesempatan, nggak masalah ada kebutuhan. Itu nggak akan menjadikan Anda untuk berbuat korupsi. Kemudian, jujur. Orang jujur korupsi. Nanti kalau ditanya, Bapak korupsi enggak? Saking jujurnya, ya saya korupsi. Berapa? Jujur lagi, bilang, ya 500 juta lah. Nggak sambil maju, berapa? Kemarin ngambil ini 100.000, suruh belanja ATK, tapi nggak saya bikin belanja ATK. Saya cuma bikinkan notanya aja kok. Saking jujurnya. Jadi orang jujur nggak akan mungkin melakukan itu. Nah, kemudian apa lagi? Berani.
Kenapa berani? Ya karena korupsi itu sudah mewabah. Pernah nggak dibilang rugi kamu nggak ngambil bungul. Jadi berani bungul, berani bodoh, berani untuk tidak melakukan korupsi termasuk berani. Jadi itu beberapa nilai yang bisa menghalangi kita untuk tidak melakukan korupsi atau tidak membiarkan korupsi itu merajalela. Korupsi itu enak diomongin. 6年前的女人有消息了。Oh, itu korupsi. Tapi pada saat kita dalam posisi yang sama dengan si pelaku korupsi, pertanyaannya, sanggupkah Anda? Oh, saya cuma pejabat kecil. Oh, saya cuma perawat. Saya cuma guru sekolah. Dan saya cuma staf biasa. Nggak mungkin lah saya melakukan korupsi sampai miliaran, sampai triliunan. Pertanyaannya, Anda bantu mereka tidak? Itu pertanyaan. Berani nggak Anda menolak permintaan atasan Anda, teman Anda, saudara Anda, untuk tidak melakukan hal sepele Pak? Bikin nota, tuliskan Bang nota ini. Atau yang sering kami temukan dalam audit, seperti misalkan perjalanan dinas. Anda tidak berangkat, tapi Anda tagihkan uang berjadi. Pernah terjadi? Bisa ya, bisa. Karena biasanya yang bikin SPG-nya bukan Anda. Yang bikin SPG-nya orang lain sesuai dengan surat perintahnya. Sehingga Anda cuma tanda tangan. Berani nggak Anda nggak tanda tangan di situ? Karena apa? Saya nggak merasa jalan kok. Ada yang berani? Ada. Nggak sedikit. Ya, nggak sedikit. Yang nggak berani? Ada juga. Banyak, banyak. Artinya ada kesempatan di situ, diambil. Karena kebenarannya yang lain juga gitu kok, yang lain nggak berangkat kok, tapi dapat juga kok. Ya cuma bisa bilang segitu aja kak harganya. Oke, itu teorinya. Jadi kita mungkin lebih banyak ngobrol nanti ya, karena yang korupsi ini udah banyak diberita dan memang nggak adil. Oke. Kalau saya nyolong uang, yang rugi itu orang yang saya colong uangnya. Tetangganya nggak rugi, nggak ada urusan. Kalau saya nyopet, saya jambret, saya ngerampok, yang dirugikan adalah korban saya. Tapi pada saat saya melakukan korupsi, yang dirugikan adalah bukan cuman apa ya? eh Gini, pernah baca atau dengar atau lihat siaran ya korupsi sekian-sekian di TV itu? Kira-kira Anda merasa dirugikan nggak? Contoh kayak kemarin ada korupsi EKTP. Merasa dirugikan nggak? Bahasa Pak, Merasa, Pak. karena itu bang. Merasa, Pak. Dirugikan Pak. Ah, ruginya di mana? Coba. Apa ruginya? Anda Kita rugi mau bikin apa? KTP tapi belangkonya nggak ada. Kan Anda dapat belangko toh? KTP-nya lama jadi Pak. Katanya namanya Nah, kita kecil. poin. Nah, kan Kerugiannya ruginya nggak masalah secara nama langsung, tentunya. Pak. Secara langsung nggak ada kan? 2 tahun baru jadi KTP Pak. Eh, yang guru-guru di sekolahannya atau masyarakat lah. Masyarakat di kampungnya itu ada jalanan. Jalanannya dibuat dengan anggaran sekian ratus juta misal. Baru 3 bulan hancur. Terasa nggak?
Rasa. Terasa, Pak. Saya mengalami juga Sangat, terasa banget itu. sangat Banyak terasa. yang itu ya, itu korupsi sudah ada itu. Sudah ada. Iya. Ya, rasa, yang merasa siapa? Anda kan? Korupsinya tinggi, Pak. Rasa Pak, lubang di jalan. Banyak itu, Pak. Kalau jalan. Nah, itulah. Padahal si koruptor itu nggak kenal Anda. Dan itu bukan uang Anda. Tapi Anda yang merasakan akibatnya. Ngeri ya? Iya, nggak tahu siapa yang berbuat. Anda tahu nggak siapa yang korupsi di sana? Nggak tahu. Tapi pikiran kita tuh yang, wah ini pemerintahnya ini korupsi, ini pejabatnya korupsi. Padahal belum tentu. Saya pemborong, Pak. Monggo silakan kalau misalkan mau diskusi tanya terkait ini langsung aja ya. Ada berapa jenis tindak korupsi? Itu ya tadi pasal kerugian, negara dirugikan sekian, negara dirugikan sekian. Ada proyek sekian, misalnya, nah kelebihan bayar misalkan. Contoh sederhana tadi, ada perjalanan dinas, Anda nggak berangkat, padahal biaya itu seharusnya dikeluarkan untuk orang yang melakukan perjalanan dinas. Artinya ada kerugian di sana, karena Anda nggak berangkat nggak berhak atas fasilitas itu. Izin bertanya Atau Pak, ya silakan. eh, apakah termasuk korupsi jika kita membuat nota berbeda dengan yang sebenarnya? Karena untuk menutupi membayar pajak, apalagi pajak sekarang kan 12%, Pak. Nah, ini yang paling sering kami ketemu nih. Ini paling sering ketemu. Oke, ini bagus pertanyaannya. Kita simulasi hitung-hitungan, nilai yang dipasang di nota tadi itu biasanya jauh lebih besar dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh si wajib pajak. Ya, ya. Jadi itu Jika termasuk pajak yang tadi, alasan pembenaran. Oke, itu satu poin. Poin kedua, yang wajib pajak adalah orang yang penjual tadi. Artinya kewajiban penjual tadi kemudian dibebankan pada negara untuk membayarkan kewajiban dia. Nah, kira-kira seperti ini rugi nggak negara? Tapi Pak, mohon maaf, kita kan bayar pajak ke dinas pendidikan Pak, bukan toko yang membayar ke dinas pendidikan. Tapi Nah, atas contohnya. nama, Bu. Di sini poinnya adalah Bagaimana Pak? ada wajib pajak, ada wajib pungut, ada wajib potong. Wajib potong itu saya lupa kalau nggak salah terkait dengan pajak penghasilan. Wajib pungut itu memungut pajak yang harusnya dipungut. Jadi bendara itu, contohnya itu yang diberi kewenangan itu bendara. Bendara itu dikasih kewenangan untuk membantu si penyedia, penjual, memungut, membayarkan. Itu poinnya. Nah, terkait dengan pajak, yang kena kewajiban pajak adalah orang-orang yang disebut wajib pajak tadi. Ada pajak penjualan, ada pajak penghasilan. Nah, pajak penjualan itu atas pajak dari penjualannya dikenakan pajak. Pajak itu ditanggung oleh siapa yang beli. Boleh, boleh. Jadi penjual bebankan, misalkan gini, kalau misalkan harganya 10 juta, pajaknya berapa itu? 1.100.000 ya? 1 juta lebih, 1.100.000 berapa? 11% pajak PPN. Nah, misalkan pajak PPN-nya 11%, artinya kan 1.100.000. Maka dia jual ke pembeli, itu 10 juta ditambah 11 juta. Nah, si pemungut tadi, mungut yang tadi, 1.100.000 tadi. Jadi si pembeli tetap terima 10 juta. Ribet.
Itu pajak penjualan. Tapi kalau pajak penghasilan, itu nggak boleh dibebankan orang lain, karena itu pajak atas penghasilan Anda. Yang saya pertanyakan Pak, apakah pajak kegiatan di sekolah Pak? Ya, pajak kegiatan sekolah. Wah, Iya, nah di sekolah kan kalau sudah 2 juta ke atas kan kena pajak Pak. Contoh Ya. saya kegiatan dananya 8 juta itu Sulawesi. untuk beli piala gitu. Bahasa Inggris potong besar. Sementara kan piala itu dan akan seharusnya nota kan harus apa sih namanya Sesuai. sesuai. Tapi Sesuai. demi menutupi pajak, saya kan pasti di bawah uang yang 8 juta itu Pak. Apakah itu termasuk korupsi? Nah, seperti itu tadi. Hanya saya jelaskan. Nota itu sesuai dengan transaksinya. Ya. Beli 10 juta, artinya di nota sesuai dengan transaksinya 10 juta. Tapi dalam 10 juta tadi termasuk ada pajak yang wajib dipungut. Karena si penjual tidak mau bayar pajak, maka pajak tadi dibebankan lagi ke negara untuk membayarkan. Artinya yang diuntungkan siapa? Yang punya Penjual. toko. Ya, yang punya toko. Yang dirugikan siapa? Ya, pasti negara harus membayari lagi toh. Yang kedua yang dirugikan apa? Yang nulis nota, karena Anda tidak terima apa-apa. Tapi Anda membantu si pemilik toko. Terus gimana? Ada caranya? Ada caranya. Caranya suruh dia bayar pajak. Nah, kalau nota 10 juta tadi tidak termasuk pajak, maka di nota tadi tambahkanlah nilai pajak. Sehingga yang diterima si toko itu tidak mengurangi apa yang jadi haknya. Ada keuntungan sudah di sana. Izin bertanya Pak. Izin Tapi bertanya Pak. Pak, kan Silakan, kami yang Pak. bayar ke dinas pendidikan Pak. Ya, yang bikin nota siapa? Dinas Toko. pendidikan kan enggak. Enggak, toko. Dinas pendidikan tidak mau tahu dengan harga barang Pak. Yang jelas pajak dari kegiatan kita harus disetor ke dinas. Jadi yang intinya itu sekarang yang tidak mau tahu itu dinas pendidikannya, kemudian dalam rangka tidak mau tahu, akhirnya apa? Karena tadi kembali ke teori tadi, ada paksaan di situ, ada kebutuhan segala macam, sehingga apa? Berarti Menimbulkan kegiatan tadi. Oke, sekarang gini, misalnya ibu enggak utak-atik nota, harga barang sekian, ibu tulis sekian. Ini kita bicara pajak penjualan atau pajak penghasilan. Nah, pada prinsipnya ada tanggung jawab yang dibebankan pada bendahara untuk melakukan pungutan pajak atas pembelian. Kalau 2 juta itu berarti pajak penghasilan. Kalau 1 juta itu pajak penjualan. Kalau saya nggak keliru ya. Pak. Ada PPh, pajak penghasilan dari si penjual tadi itu tidak dibebankan. Artinya, yang seharusnya orang itu bayar pajak untuk pembangunan negara, tapi akhirnya negara membayarkan lagi. Pak. Sebenarnya yang mengeluarkan undang-undang. Ah, Sebenarnya maka, Pak yang mengeluarkan. ya, Sebenarnya yang mengeluarkan undang-undang tentang pajak itu Pak siapa Pak? Pemerintah atau pedagang? Kenapa Yang mengatakan pedagang itu membebankan kepada pemerintah untuk membayar pajak? kalau undang-undang kan yang menentukan DPR sama Presiden, Pak. Wajib pajak, kalau nggak ada wajib pajak, di gajian etam. Nah, hanya sekarang karena ada aturan seperti itu, sementara si penjual tidak mau bayar pajak, sehingga, tanda kutip ya, Anda terpaksa mengutak-atik nota. Ya, benar ya. Anda ngutak-ngatik nota.
Nah, padahal kalau misalkan dengan anggaran yang Anda pegang, ada nilai berapa sih pegangnya? 100 juta. Misalkan ATK 50 atau berapa? Si toko itu nggak mau dipungut pajaknya, pindah toko lain yang mau. Artinya dia rugi seperti itu. Karena ada wajib pungutnya, ada ketentuan yang mewajibkan bendahara mungut. Gitu. Ya jangan malah yang punya uang kita, tapi kok kita yang dipaksa pembeli. Apa bedanya dengan ibu, bapak datang ke mall, kemudian ada barang ditawarkan seperti itu. Beda. Kalau uang kita pribadi, kan nggak ada kita wajib pungut pajaknya. Itu urusan dia sama orang perpajakan. Itu laporan dia SPT tahunannya. Nah, sekarang kita gunakan uang dana bos misalnya. Dana bos yang jelas-jelas itu uang titipan. Uang titipan itu digunakan untuk bayar pajak mereka. Uang yang seharusnya mereka keluarkan sebagai penerimaan negara. Nah, itu masih mending. Ada lagi yang parah. Pajaknya dipungut dari toko, uangnya nggak disetor ke kas negara. Jadi di satu sisi pengeluaran negara nambah, tapi penerimaannya juga tidak nambah. Itu termasuk dalam penggelapan. Menjawab pertanyaan Ibu tadi, terkait dengan bikin nota tidak sesuai dengan realnya, itu salah. Karena kalau toh nanti diperiksa, kemudian diuji ke tokonya, akan ketemu itu, selisihnya yang bikin nota. Bingung Ya. saya Pak, karena mau ndak mau kita kan harus kirim pajak ke Dinas Pendidikan, ndak disetor pajak, ndak cair dana bos seterusnya Pak. Oh iya, kalau masalah kirim Nanti pajaknya kan naikkan benar dulu aja. harga pajaknya. Yang masalah kirim pajaknya kan benar aja. Yang jadi masalah itu adalah bikin nota tadi sesuai tidaknya. Ya ini kita jalannya lurus-lurus saja Pak, sesuai dengan anggaran yang dicairkan gitu ya kan. Tapi kan contoh kayak ini nah, piala 100 kegiatan, dana sekian. Piala itu contohnya harganya sudah pas sebenarnya. Tapi Ya. karena pajak harus diambil di situ kan sekarang 12% Pak, bukan 11 lagi. Ya, Mau ndak mau kan kita apa nih ya? Gimana gitu? Bingung saya. bukan mau nggak mau, Nah, itu jadi menjadi, nggak. menjadi dilema saya Pak selama ini Pak. Ini juga harusnya jadi peran distrik juga nanti bahwa anggaran Anda itu adalah sudah termasuk pajak, bukan di luar pajak. Jadi pada saat nyusun anggaran itu sudah memperhitungkan pajak, ya. Jadi dari 100 juta misalnya ya, misalkan 100 juta, di dalamnya itu sudah ada pajak 100 juta. Nah, saya Tapi maksud pada dirinya tidak Pak. siapa yang bilang Pada enggak? di SPJ-nya bendahara saya lihat tidak ada di situ sudah masuk pajak belum. Bu, kita kalau beli barang, beli baju aja, di dalam Sudah baju termasuk itu pajak sebetulnya itu. sudah termasuk pajak, tapi pajak itu Ayo lanjut, Pak. urusannya si penjual. Itu. Udah nanti Ibu nanti catat nomor HP saya tadi, nanti kontak saya atau kepala sekolahnya. Ya Pak. Tapi pertanyaan tadi, kalau harganya 10 Ibu naikkan jadi 11, artinya ada selisih, maka itu termasuk markup. Ya. Tapi kalau di nota tadi, misalkan tadi ya, di nota tadi dari harga 10, kemudian ada timbul PPN, PPN-nya 11. Nah, PPN itu ditambahkan, bunyikan dalam nota tadi. Maka yang diterima oleh si penjual itu sesuai dengan harga jual dia di luar pajaknya.
Nah, itu benar. Oh, jadi bunyikan. Tapi kalau mengubah sendiri notanya, hati-hati. Tidak berani Pak ngubah sendiri, cuman Karena meminta yang mereka, tolong aja ke toko. nah, ya, minta tolong si tokonya untuk tambahkan PPN-nya di sana. PPN kami yang tanggung gitu. PPN kami yang tanggung. Jadi tambahkan. Berarti Ya, harga Pak. sama PPN nanti kita lah yang bayar sekaligus gitu Pak ya? Iya, Oh siap. karena kalau nggak ada nilai PPN tadi, maka harga misalkan tadi 2 juta itu sudah termasuk pajaknya. Pernah ke mall atau ke rumah makan kan ada di nota itu terus di bawahnya itu ada ini harga pokoknya, di bawahnya Ya, ada PPN. plus PPN. ya. Nah itu, nah PPN yang di bawah ini itu kita ambil lagi untuk disetor. Jadi itu namanya wajib pungut, wajib setor. Nah, Oh, kita begitu. bantu mereka untuk membayarkan pajak tadi. Tapi kalau nggak ada itu, maka nilai itu sudah termasuk di dalamnya. Itu budgetnya. Nah, terkait pertanyaan tadi salah. Ada juga, terutama ya tadi kayak desa segala macam. Nah, itu ada belanja-belanja yang ya gara-gara pajak terus ngakali gitu. Itu yang sering ketemu. Jadi prakteknya seolah-olah satu aturan berbenturan dengan aturan yang lain. Prakteknya. Kalau toh mau mengutak-atik ya, kalau toh mau mengutak-atik yang semacam itu, intinya apa? Berapa hitungannya hitung, maka ya sesuai dengan harga tadi ya pajak dan nilai pajak sekian. Tapi prakteknya, mohon maaf, ini pengalaman kami, prakteknya itu yang satu alasan pajak, di sisi lain menaikkan harga ada keuntungan. Ada lagi alasan baru begitu ini ketemu. Begitu tim kami ketemu yang gitu adalah si Pak ini kan jauh, jadi kan kami perlu transport. Nah, itu ada biaya lain, biaya transportasi. Bunyikan, jangan masukkan sehingga seolah-olah satu harga barang ini di dalamnya itu macam-macam enggak. Makanya harus diurai, transport sendiri segala. Supaya apa? Ya udah apa adanya gitu. Nah, pada saat kita memulai dengan jujur apa adanya, maka sebetulnya juga itu lebih menyamankan atau bikin tenang. Karena ya sesuai aja. Itu ya. Oke, mungkin ada yang lain. Kita ngobrol sehari-hari aja. Nah, Nggak Pak. usah ngobrol yang Ya, miliaran Pak. itu. Assalamualaikum. Oke, Iya Pak, silakan. pemaparan Bapak tadi berarti intinya kalau saya tangkap itu dari sebuah toko itu harus mempunyai CV Enggak. karena di situ kan wajib pajak Pak. Sedangkan kalau nggak punya CV itu kebanyakan kan nggak tahu pajak, Ya, kan nggak gitu. iya Jadi itu prakteknya. ya, Itu prakteknya. jadi kan permasalahan itu kan semakin anu kan kalau menurut saya semakin seperti benang. Karena setiap toko itu kalau memang itu dimintain pajak, itu berarti toko tersebut entah itu CV entah itu apa itu harus punya. Terus ada NPWP-nya, Ya, ya kan di situ. Jadi edukasi ke masyarakat itu kan harus ada. Sedangkan baik. masyarakat kita itu ibaratnya toko kelontongan atau apa. Kita misal di sekolahan, oh kekurangan sapu, misal ini ya kan. Nah di situ itu akhirnya beli di toko kelontongan biasa yang tidak mempunyai NPWP atau CV tersebut. Mohon penjelasannya Pak. Baik. Ini terkait perpajakan sehingga akhirnya memaksa teman-teman untuk melakukan hal-hal yang nyerempet korupsi sebetulnya itu poinnya. Nah,
Ini karena ketidaktahuan satu, dan ketidaktahuan itu ditambah lagi dengan yang nggak tahu malah ngotot. Contoh tadi, oh pokoknya orang distrik nggak mau tahu, misalnya. Nah, artinya sering kali kurang komunikasi. Pada pada dasarnya semua warga negara Indonesia itu wajib memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi tiap-tiap orang itu sudah ada kewajiban pajak. Kewajiban pajak itu diatur. Ada lagi pengaturannya, ada pajak penghasilan, ada pajak penjualan, oh macam-macam pajak. 4 tahun, 4 tahun itu juga nggak selesai belajar masalah pajak. Tapi yang kita ini ya terkait dengan yang sehari-hari kita lakukan. Kalau badan usaha, pelaku usaha bahasanya itu tidak mesti CP. Anda beli sesuatu tidak harus dibentuk CP. Ini kalau seperti ini nanti kita akan bicara PBJ dan lain-lain. Tapi prinsipnya gini, saya beli untuk kebutuhan saya, Bapak dari sekolahan Pak ya, berarti dana bos. Dana bos itu prinsipnya adalah manajemen sekolah, itu swakelola Pak. Swakelola itu nggak ada yang murni. Swakelola itu pasti menggunakan jasa pihak lain. Bukan berarti semua harus dikerjakan sendiri. Contoh kalau misalkan swakelolanya apa? Menyediakan makan minum misalnya. Kan nggak mungkin tanam teh sendiri, bikin gula sendiri, itu kan beli. Nah beli itu bukan artinya lewat penyedia tadi. Itu masih kelompoknya swakelola. Nah ini pelaku usaha manapun itu bisa. Cuman memang ada ketentuan. Kalau nggak bayar pajak, kalau nggak punya NPWP, itu 200%, jadi 2 kalinya pajaknya. Itu ya. Nah, maka pertama adalah tadi sarankan aja untuk bikin NPWP. Satu, kalau nilai transaksinya besar. Ya masalah mau bikin atau enggak, ya urusan sana dong. Tapi gini, sebetulnya itu kan kembali ke kita sebagai pembeli yang punya uang lah. Mereka sebagai penjual. Saya punya anggaran setahun 100 juta. Ini kebutuhan saya. Anda satu-satunya toko di sini yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Anda punya NPWP nggak? Itu aja. Nah sekarang kan logikanya Anda bukan satu-satunya pembeli. Tapi kalau punya NPWP berarti ada kemungkinan bahwa ada pembelian 100 juta tadi. Mau nggak bikin NPWP? Kira-kira nih. Kalau nggak mau, saya akan cari tempat lain. Jadi antara penjual sama pembeli, itulah negosiasinya. Ada cara yang mudah? Ada. Cara yang mudah kayak tadi. Ya sudah, nggak apa-apa saya beli di sini. Untuk pajaknya nanti saya modifikasi. Itu cara paling mudah. Tapi tidak menghilangkan masalah. Paham ya maksud saya? Maka jalan yang mudah ini seringkali yang diambil teman-teman. Udah gampangnya ini, udah notanya aja diutak-atik. Udah disesuaikan. Hanya lantaran nggak mau bayar pajak. Anda P3K sekarang. Gaji Anda itu dari pajak salah satu. Kalau banyak yang nggak bayar pajak, kira-kira negara defisit. Kalau negara defisit, yang paling pertama kali akan dikurangi adalah belanja pegawai. Ini kita bicara logika ya. Karena orang-orang kuat dan berpengaruh ya tadi, monopoli tadi, itu nggak akan mau paket kerjaannya itu dikurangi. Benar nggak?
Yang paling gampang dikurangi ya kayak etam-etam ini. Rakyat-rakyat Belanja yang pegawai. tidak punya power, nggak punya apa-apa. Nah, maka salah satu upaya yang bisa kita tempuh adalah apa? Ya dorong mereka untuk bayar pajak. Dipaksa? Enggak maksa kok. Tapi jangan paksa saya untuk memanipulasi angka penjualan di nota. Hanya gara-gara Anda nggak mau bayar pajak, saya yang tanggung resiko. Karena yakin yang disuruh kembalikan siapa? Anda, bukan si toko. Benar. Yang sudah merasakan diaudit, nah seperti itu. Nggak adil ya? Tidak ada yang memaksa orang untuk menjual dengan etam. Etam cuma minta satu, uruslah NPWP-mu itu. Kan gampang urusnya. Nggak harus ke apa, ke kabupaten ya. Kan lewat online bisa. Nah, kalau nggak mau, ya udah, kami potonglah pajaknya. Intinya itu kok. Anda nggak ngurus NPWP itu nggak ada masalah. Yang penting transaksi ini akan kami pungut sesuai aturan. Akan kami potong. Begitu. Nah, masalah itu Anda lakukan atau enggak, saya kembalikan. Ya kembali tadi cost benefit akhirnya kan. Kira-kira menguntungkan enggak kalau ini saya lakukan. Akhirnya kembali lagi dengan alasan tadi, need tadi, alasan kebenaran. Oh ya sulit ya. Jadi kalau kita bicara korupsi itu ya sekedar bicara. Yang sulit itu praktek. Dari hal apa? Hal sepele. Baik, kita lanjut. Mungkin jenis tindakan ini juga yang mungkin nanti akan akan seru itu di gratifikasi, suap menyuap, sama pemerasan. Itu yang kita mungkin bersentuhan langsung kali ya. Ada yang bisa jelaskan bedanya antara gratifikasi, suap menyuap dengan pemerasan tidak? Kalau ada, monggo. Kalau nggak ada, ya saya jelaskan. Baik, pemerasan itu artinya dia tidak melaksanakan atau melaksanakan, tapi ada imbal jasa. Itu pemerasan. Contoh, proses proses administrasi lah ya. Eh, kalau sekarang nggak nyusun dupak lagi ya. Ini contoh ya. Contoh misalkan, berkas P3K. Misalnya, pada saat Anda pertama mengajukan berkas, kemudian dipersulit. Ini udah lengkap nih, tapi dicari-cari. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah ini ada yang kurang. Nah, begitu selanjutnya Anda kemudian membawakan sesuatu atau yang bikin beliau tersenyum lah, prosesnya lancar. Nah, itu termasuk pemerasan. Bawa kepiting ya Pak ya. Bagaimana dengan suap? Nah, suap ini lain. Suap ini biasanya datangnya dari si yang punya kebutuhan. Kembali lagi ke bawa berkas. Karena berkas Anda tidak lengkap dan harus diverifikasi, yang katakanlah salah satu persyaratannya misalkan persyaratan P3K kemarin apa ya? Minimal 2 tahun misalnya. Misal ya, minimal 2 tahun Anda baru ya setahun 11 bulan lah. Waduh, ini pasti nggak diterima ini. Nah, ini yang perip kan, wah kenceng nih. Pokoknya perip dia betul-betul dicek. Nah, supaya dia nggak ngecek betul-betul, maka Anda memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu.
memberi atau menjanjikan itu sama pasal. Sehingga berkas Anda masuk. Yang tadinya Anda tidak punya hak, timbul haknya karena ada pemberian. Nah, itu suap. Bagaimana dengan gratifikasi? Nah, gratifikasi ini perlu analisis yang lebih dalam. Oke. Ini saya lewatkan aja. Nah, di sini gratifikasi itu prinsipnya menerima, bukan memberi ya, menerima. Jadi gratifikasi ini ke arah si penerima. Kalau pemerasan tadi, itu yang melakukan pemerasan. Korbannya yang diperas. Kalau suap menyuap, nah itu dua-duanya. Yang ngasih juga kena, yang dikasih juga kena. Gratifikasi gimana? Segala bentuk pemberian itu gratifikasi, ya. Segala bentuk pemberian itu gratifikasi. Namun dibedakan, ada gratifikasi yang dianggap suap dan ada gratifikasi yang tidak dianggap suap. Oke ya. Jadi jangan terus, oh gratifikasi itu korupsi. Tidak. Jangan buru-buru menyimpulkan, kita dilarang gratifikasi. Enggak, budaya Indonesia, budaya orang Timur, itu adalah memberi. Tapi memberi yang bagaimana? Nah, kalau memberinya itu dengan tulus, segala macam, itu tidak masuk ke hal-hal yang dilarang. Tapi sebaliknya, kalau ngasihnya karena ada motif, karena ada tujuan lain, maka itu masuknya dianggap suap. Ya, kira-kira nih, Bapak Ibu guru, siswanya kan pasti sering ngasih nih. Entah itu acara perpisahan, ulang tahun Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira itu masuknya suap enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Itu Bukan, Pak. Masuk. kelas, Pak, itu pemberiannya, Pak. Kelas Pak kalau itu sih. Pak. Hati manusia itu Itulah yang menjadi perdebatan, Pak. Pemberian Ya. tulus itu, Pak. Yang menjadi perdebatan kita. Karena Yang tahu niatnya kan yang ngasih, Pak. Niatnya itu pemberiannya tulus, Pak. Menyenangkan hati guru biasanya. nah kan hati guru. Memberi Kira-kira dengan ikhlas dan ikhlas. Tetap dikatakan gratifikasi. Atau guru kesayangan Pak. Bapak. Mohon maaf Pak. Jadi kalau gurunya killer nggak dapat hadiah dong, Mohon maaf Pak. ya. Kasihan juga. Kalau seandainya seorang RT misalnya, saya mengurus surat keterangan, tapi saya misalnya kasih 100.000 atau 50.000, apakah itu dianggap suap Pak? Bapak RT-nya Pak? Ya? Iya, RT, Bapak RT. Nah, kalau seandainya Pak, Ya, Bapak RT atau warga? RT kayaknya tuh, Pak. perangkat aja Pak, perangkat aja. RT Itu, Pak. RT, Pak. RT. Perangkat aja. Jadi Pak. gini, RT itu, Pak. kalau Bapak RT, Bapak gratifikasi yang menerima. ya, kalau Bapak sebagai RT, kemudian ada warga yang ngurus, yang seharusnya memang tidak ada biaya di sana, kemudian karena nggak ngasih dipersulit, maka Bapak masuknya pemerasan. Oke ya. Nah, kalau misalkan Bapak sebagai RT, kemudian warga ada urusan, kemudian memberi, pertanyaannya, memberi itu karena jabatan Bapak sebagai RT atau bagaimana? Nah, itu tadi. Kemudian yang diberi itu nanti digunakan untuk apa? Makanya bahasanya itu nanti kalau saya sih bahasanya tuh akadnya ya. Si yang ngasih itu bunyinya apa? Kalau saya biasanya ngasih itu saya bilang sama Pak RT untuk kas RT. Bukan untuk Pak RT-nya.
Ya saya nggak tahu itu masuk enggaknya ke kas RT gitu. Tapi pada saat nanti diketahui itu tidak masuk ke kas RT, maka jatuhnya adalah penggelapan. Oke ya. Nah, kalau misalkan warganya ngasih Pak RT-nya, ini buat Pak RT, buat rokok-rokok, ya udah belikan aja rokok. Jangan dibelikan yang lain, Pak. Kalau tidak ada Aku- bahasa Pak, kalau tidak ada bahasanya buat rokok kah, buat kas RT kah? Nah, sembarang Bapak itu sudah. Itu buat apa? Bapak nggak tanya. Berarti Kadang ditanya Pak. Ya dikembalikan aja, Pak. Nggak mau juga Pak. Bebas berarti ikut belanjakan Memang apa. sudah niat dari rumah Pak. Baik. Jadi gini, kenapa gratifikasi Penggelapan. ini dimasukkan sebagai korupsi, termasuk pasal? Karena gini, gratifikasi ini sesuatu yang memang budaya kita, Kenapa? ya. Masa? Deh. Gratifikasi ini kan budaya kita, budaya memberi. Nah, gratifikasi ini kenapa masuk? Karena memang seperti ini. Gratifikasi ini sebetulnya akar. Akar dari yang namanya suap menyuap, akar dari pemerasan. Pada saat kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang nyaman, pemberian ya, berkaitan dengan jabatan yang kita pegang, maka mental kita, moral kita itu dikhawatirkan, kemudian nanti pada saat tidak menerima, itu bahasanya itu apa? Nyanyat gitu. Ketagihan. Biasanya dapat terus nggak dapat. Kemudian ada perlakuan yang berbeda antara yang biasanya memberi sama enggak. Contoh tadi sebagai RT, tahu bahwa yang sebenarnya ini, oh mungkin tiap korban ngasih sarung, tiap Idul Fitri ngasih ini. Maka perlakuannya akan berbeda dengan yang tidak memberi. Maka gratifikasi yang masuk di aturan kita, di undang-undang kita, itu lebih ke arah apa? Mencegah agar tidak terjadi degradasi moral. Jadi turun moral. Yang tadinya Bapak Ibu guru memperlakukan siswa dengan cara yang sama, kalau salah dihukum, setrap, diapain lah. Dikhawatirkan karena sering ada pemberian dari entah itu orang tua dan lain sebagainya, kemudian agak kendor dalam hal tindakan atau pemberian sanksi. Gitu. Tapi apabila Bapak Ibu yakin bahwa itu tidak berpengaruh, artinya apa? Kekhawatiran tadi dengan adanya aturan ini nggak ada masalah. Nah, maka ada pengendalian di sini. Dan tadi harus dipisahkan gratifikasi yang dianggap suap sama yang tidak dianggap suap. Itu nanti ada beberapa contoh, mungkin bisa dibaca di itu dia bahas sendiri di buku Saku Gratifikasi. Itu dibahas sendiri. Nah, di situ nanti akan kelihatan, waduh, susah dilakukan. Ya, benar. Susah dilakukan. Contoh tadi kita udah bilang anak-anak jangan kasih, toh masih orang tuanya ngasih apa. Mungkin rasa terima kasih mereka tadi. Tapi kita juga nggak bisa bilang itu ungkapan hati yang tulus. Karena hati manusia itu sulit ditebak. Mungkin pada saat itu ada kepentingan, iya karena Anda gurunya. Bagaimana setelah Anda tidak menjadi gurunya? Apakah masih? Mungkin sudah lupa. Cuma ada berapa siswa yang sampai dengan ini masih ingat gurunya? Masih. Nah, itu adalah bagian dari ya tadi, ya amal ibadah Bapak Ibu lah yang berkelanjutan. Tapi yang memang niat memberinya itu karena ada motif lain, nah itu lain cerita, akan kelihatan. Jadi bagaimana mengujinya? Ada beberapa cara untuk menguji. Jadi pertama, hadiah tadi itu sesuai atau bertentangan dengan aturan. Contoh tadi,
siswanya biasa bawakan guru itu ya cemilan segala macam. Nah, kira-kira ada nggak yang melarang kita untuk terima cemilan? Ya. Nah, tapi ada juga yang karena dia anak orang kaya, kemudian ngasih souvenir gurunya itu iPhone 16 misalnya. iPhone 16 tuh sayang loh nggak diterima, itu kesempatan kan. Karena kalau mau beli sendiri, berani kan mengeluarkan uang segitu. Mana-mana, Pak. Nah, iya, eman-eman. Tapi begitu ada yang beli, sayang nggak diambil. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaan, kira-kira ini udah nggak wajar pemberian ini. Betul. Ada maunya ini. Maka tolak. Bisa. Tapi kalau misalkan tadi bukan cemilan, gorengan, ciki kayak kemarin minggu lalu ada ngasih ciki kah atau apalah gitu, coki-coki atau apalah buat cemilan gurunya, nggak ada masalah terima, nggak ada melarang. Oke, berikutnya tanya, kode etik dengan aturannya melarang tidak? Larang. Kalau nggak ada, oke kita lanjut pertanyaan berikutnya. Uang atau barang? Nah, kalau uang berapa jumlahnya? Saya lupa, seingat saya itu dibatasi 350.000. Di atas itu wajib dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, maka itu akan dianggap suap. Kalau belum berubah aturan nominalnya ya. Nah, kemudian berhubungan enggak? Misalkan tadi agenda keputusan ini kayak tadi, kalau misalkan guru berhubungan enggak, misalkan pas mau bagi raport, berhubungan dengan nilai enggak? Berhubungan dengan kelulusan tidak? Ya, Pak, biasanya dikasih hadiah setelah bagi raport. Setelah bagi raport. Nah, tadi ini pertanyaan ini untuk menguji tadi. Nah, kemudian pengumumannya itu kalau diumumkan ya, kalau diumumkan itu bikin malu enggak gitu. Artinya itu termasuk aib enggak? Oh, ibu ini terima ini, si ini terima. Artinya ngasihnya itu diam-diam atau terang-terangan. Nah, itu juga perlu. Karena semakin disembunyikan, maka itu semakin terlihat apa buruk. Tapi kalau terang-terangan, itu ada apa? Transparan, terbuka. Semua orang tahu. Nah, ini dilema nanti. Kalau murid saya ngasih saya iPhone 16, saya kasih tahu yang lain, kira-kira yang lain iri enggak? Atau malah saya yang dilaporkan? Nah, itu tadi. Kemudian pernah enggak terima dari pemberi yang sama? Ya, kalau itu ya tolak, kalau tidak maka laporkan. Dilaporkan itu, dilaporkan kemana? Ada aplikasi namanya gratifikasi online. Jadi semua yang kita terima yang kita rasa itu adalah gratifikasi yang mungkin nanti, yang tadi ya, mungkin nanti dianggap suap, maka sebaiknya dilaporkan. Nanti ada balasan dari KPK itu. Nah, itu nanti ada pilihan. Pilihannya uangnya atau barangnya mau dititipkan di kas negara atau disimpan sambil menunggu keputusan. Nanti di KPK dirapatkan, rapatnya itu sebetulnya cuma dua. Boleh tidaknya Anda terima itu. Kalau boleh, maka yang ada tadi dikembalikan, atau Anda tidak menitipkan tadi boleh digunakan. Kalau tidak, maka itu disita. Tapi kalau nanti timbul masalah di kemudian hari, kemudian ada yang ngaku-ngaku nih, aku pernah kasih si ini sekian-sekian, ini ada datanya, ini ada rekeningnya. Maka surat dari KPK itu akan menghilangkan tuduhan Anda kena suap. Gitu. Kemudian di undang-undang juga ada bunyi bahwa terkait dengan gratifikasi, kalau nilainya di bawah 10 juta,
maka jaksa yang harus membuktikan bahwa itu adalah gratifikasi yang dianggap suap. Tapi kalau nilainya di atas 10 juta, maka Anda yang harus membuktikan. Pada saat Anda tidak bisa membuktikan, maka itu jatuhlah dianggap suap. Nah, 10 juta dihitung dari mana? Dari yang diterima. Ya, hari ini 1 juta, nanti bulan depan 1 juta, begitu ketahuan nanti ketemu 100 juta, maka Anda harus buktikan 100 juta tadi. Oke, ini gratifikasi. Jadi sebetulnya bukan dilarang terima gratifikasi, hanya dikendalikan. Dan sebaiknya dihindari apabila terkait dengan jabatan kita, jabatan Anda. Khawatirnya berpengaruh pada kinerja aktivitas kita nanti. Biasa dapat, nanti nggak dapat. Itu gratifikasi. Sulit ya? Iya, sulit ya. Terus kalau acara kawinan gimana? Kalau acara kawinan orang ngasih uang 1 juta, mungkin biasa ya. Misalkan di kawinan tahu-tahu di kotaknya itu ada yang masukin 100 juta dalam bentuk cek. Kalau dalam bentuk tunai susah ya 100 juta. Cek 100 juta. Nah, gratifikasi enggak? Ada 2 cara tadi. Amannya Anda laporkan. Cuman kan nggak tahu nih siapa yang ngasih. Kalau nggak ada namanya. Nah, kalau tahu, nah itu nanti diuji. KPK akan menguji tadi kira-kira ini ada kaitannya enggak. Misalkan Anda melangsungkan pernikahan ini, ya kira-kira ada kaitan dengan Anda enggak. Kalau nggak ada, maka 100 juta itu akan diberikan lengkap dengan tadi bukti bahwa ini bukan, artinya dilegalkan lah ya. Nah, tapi kalau tidak lapor, kemudian nanti suatu saat yang ngasih buka mulut ya, bisa jadi itu bermasalah. Oke, cara melaporkan nanti dibaca. Kita tinggal berapa nih? 11 menit. Oke, ada yang mau didiskusikan? Izin Pak. Izin Pak Rindang. Ya, silakan Pak Irwan. Ya Pak, terima kasih atas pencerahannya Pak. Dari awal sampai akhir ini saya menyimak paparan Bapak. Lagi-lagi terkait dengan isu korupsi ini Pak ya. Isu korupsi ini bukan hal yang baru lagi lah bagi kita di sini ya, di Indonesia ini kan. Tapi sesuai saya melarikan ke konteks teori korupsi tadi yang disampaikan oleh Willing kalau nggak salah ya, terkait dengan sistem pengawasan Pak. Nah, sistem pengawasan ini misalnya sekarang sistem misalnya pelaporan dana bos, pembelanjaan segala macamnya itu kan harus sesuai dengan kwitansi. Tetapi lagi misalnya kwitansi yang tidak sesuai misalnya, tapi misalnya si toko memberikan kwitansi itu kosong misalnya, diatur aja lah diisi sebagaimana seperti itu. Nah, itu seperti apa? Nah, pengawasannya di sini nanti kan setelah itu kan akan ada verifikasi misalnya. Oke lah, kalau pendidikan itu berarti larinya ke dinas pendidikan, ada verifikatornya. Nah, pengawasan itu ada apakah inspektorat masuk situ atau seperti apa Pak sistemnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan kwitansi tadi permainan kwitansi tadi Pak ya. Terus yang kedua terkait dengan gratifikasi. Nah, ini kan lagi rame-rame juga kemarin ya isu-isu gratifikasi khususnya di guru ya. Guru tidak boleh menerima hadiah dari orang tua ya kan. Guru tidak boleh menerima bingkisan, tidak boleh menerima sejenis itulah. Nah, seperti itu. Seperti apa segala macam penghargaan. Nah, lagi-lagi Pak, pengendalian itu di situ adalah termasuk kan dilema, padahal itu tadi di slide Bapak itu mengatakan bahwa tolak laporkan. Nah, ada juga batasan kalau uang 350, kemudian di atasnya itu
baru dilaporkan. Nah, sistem-sistem seperti itu kalau seandainya kita menurut dari gratifikasi ini, apa sih yang dibolehkan dari gratifikasi itu, item-item apa aja gitu loh Pak. Nah, kemudian kalau seandainya kita harus melaporkan itu tidak mesti harus ke KPK atau ada namanya unit itu gitu ya, unit pengendali gratifikasi, apakah sudah ada di Kukar ini atau gimana? Mungkin itu Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Baik, ini menarik sekali nih. Terkait dengan tadi pengawasan. Saya itu malah berpikirnya itu gini, yang dikasih materi anti korupsi ini kok Anda P3K? Kenapa bukan pejabat di atas Anda yang jelas punya kekuasaan, punya kewenangan lebih daripada seorang P3K? Karena sebetulnya P3K di sini adalah ujung tombaknya, pelaksananya, orang yang berhadapan langsung dengan ya permasalahan yang ada. Maka salah satunya adalah memulai dari komunitas tadi, dari komunitas di mana kalau kita mau berantas, mau basmi korupsi, maka tutupi pergerakannya. Pada saat tadi masalah nota itu adalah perintah atasan, kalau tidak ada yang melaksanakan, atasannya kan nulis sendiri. Iya. Nah, pada saat transaksi dan lain-lain tadi, apabila memang tidak memungkinkan, maka sebetulnya pengawasannya tidak hanya dibebankan pada inspektorat yang orangnya terbatas dan tidak terjun langsung ke aktivitas yang ada. Yang paham belanja di mana berapa itu siapa? Ya Anda-Anda ini. Yang tahu dengan kejadian di tempat kerjanya siapa? Ya Anda-Anda juga. Maka kalau misalkan tidak bisa untuk mencegah, setidaknya jangan ikut. Kalau nggak ikut, nanti lama-lama kan juga yang ikut cuma itu aja. Nah, semakin banyak yang nggak terlibat, maka mereka akan semakin terbatas. Bagaimana yang sudah pernah terima, Pak? Ya stoplah sekarang. Berhenti. Mumpung memang masih apa ya, ibaratnya itu ya kesentil lah ya gitu. Tapi kalau mau masih lanjut, ya monggo aja lanjut. Semua kan ada waktunya nanti. Semua ada waktunya, semua ada balasannya. Nah, itu aja. Nah, terkait dengan pengawasan, maka dari level yang ada di masing-masing entitasnya. Ini nyambung sebetulnya tadi. Kalau sudah dibentuk UPG-nya, unit pengendali gratifikasi, maka laporan bisa di sana. Hanya pertanyaan saya, itu jalan nggak UPG-nya? Nah, itu jangan-jangan UPG-nya juga ikut. Karena kalau sudah bicara masalah korupsi, seolah-olah semua salah. Enggak juga. Karena tadi, di salah satu ada apa? Kelemahan sistem. Contoh tadi perpajakan itu kelemahan sistem. Nah, karena kelemahan sistem, kemudian kita ikut secara nggak sadar, dipaksa. Ya tadi kata ibu tadi mau nggak mau gitu loh. Kalau nggak mau nggak diperip. Jadi harus mau. Nah, maka ini yang harus diperbaiki. Nah, caranya Pak. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, ini gratifikasi apa aja? Itu monggo, itu ada saya share namanya buku saku gratifikasi. Kalau nggak sempat, nanti bisa cari di situs resminya KPK. Siap. Kebetulan saya 2019 juga sempat sertifikasi penyuluhan anti korupsinya di KPK. Jadi kami di bidang pencegahan, bukan penindakan. Nah, pencegahannya adalah membentuk tadi komunitas-komunitas orang-orang yang anti korupsi. Anti korupsi bukan berarti kita harus demo teriak-teriak menuntut pengadilan tuntut setinggi-tingginya. Akan kita mulai dari diri. Kemudian dari keluarga, dari anak-anak,
Syukur-syukur Bapak Ibu guru punya anak-anak didik, mulai dari sana. Ajarkan mereka untuk tidak mencontek, ajarkan untuk jujur, ajarkan untuk berani. Karena nanti ke depannya akan lebih canggih lagi, praktek korupsinya lebih canggih, kemudian cost benefitnya juga dengan kasus yang ada kan cost benefitnya masa cuma 4 tahun sekian triliun itu kan nggak apa ya, nggak masuk akal gitu. Akal. Tapi percuma kita ngomong itu karena itu di luar jangkauan kita. Yang bisa kita lakukan ya tidak terlibat, nggak ngikut. Termasuk tadi saya nggak tahu itu suratnya itu memang larangan atau himbauan. Karena saya rasa kalau larangan maka harus ada dasar pelarangannya. Jadi saya nggak lihat ya, cuman dugaan saya itu himbauan. Kenapa dihimbau gitu? Karena dikhawatirkan tadi, ya, dikhawatirkan. Karena apa? Mencegah agar tidak jadi semacam kebiasaan, jadi semacam tradisi. Ya, kita tahulah yang namanya perpisahan kadangkala karena seringnya itu harus tur ke sini, kemudian ada praktek di sana. Aku pakai travel ini, nanti dia kickback lagi dan seterusnya. Nah, caranya apa? Silakan dihimbau saja. Toh tidak masalah. Yang penting adalah apa? Niat mereka kesampaian. Niat mereka untuk mengungkapkan perasaan lah ya bahasanya. Ungkapan ketulusan hati mereka, ucapan terima kasih itu nyampe. Dan itu akan lebih baik kalau dinikmati bareng. Misalkan. Artinya hal semacam itu sebetulnya ya Bapak Ibu juga tidak terlalu membutuhkan kan. Tapi kalau kita tolak pun akan bahasanya tuh melukai perasaan lah ya. Maka dengan bijaksana menyikapinya. Apakah itu nanti dikumpulkan kemudian misalkan panganan makan rame-rame, atau kalau misalkan itu bentuknya barang souvenir itu kemudian bisa ditaruh di kantor atau apa. Nah, kecuali yang memang ya sifatnya tadi menurut Anda ini terlalu apa ya? Terlalu mahal atau tidak mandah atau gimana, maka sampaikan aja bahwa niatnya sudah kesampaian. Siapa? Ya, seperti itu. Pak, satu lagi Pak. Siapa? Ini Pak. Bapak tadi kan katakan bahwa kita mending cari aman aja dah, gitu kan. Gak usah terlibat lah dengan hal seperti itu misalnya ya. Misalnya di dalam satuan kita ya misalnya. Nah, kemudian kita kan ASN gitu ya. Nah, kalau seandainya kita mengetahui dan membiarkan itu kan budaya akar rumput itu terus seperti itu. Nah, jadi kan kita juga kan bertentangan dengan nilai-nilai berakhlak itu sendiri, Pak. Nah, jadi solusinya seperti apa ini, Pak? Karena si malakama gitu ya. Ketika kita mengetahui hal itu seperti itu kan kita kadang-kadang yaitu tadi tanda kutipnya antara melaporkan dengan tidak seperti itu. Artinya kan kita juga kan terbebani dengan nilai berakhlak tadi, nurani kita gitu kan. Karena ini sudah mengakar itu. Berakhlaknya yang mana, Pak? Ya. Berakhlaknya yang mana yang melaporkan? Ya, kita kan sebagai apa ya ASN memang sudah mengetahui, tapi kita tidak berani untuk itu gitu. Untuk solusi seperti itu seperti apa gitu? Jadi mungkin tadi bahasa saya tuh apa ya? Bukan cari aman, Pak. Sebetulnya bukan cari aman. Saya tidak menyarankan untuk aman itu dalam arti itu motivasi kita untuk tidak melakukan. Karena kalau aman nanti pasti melakukan. Ya teori tadi. Jadi bukan karena masalah aman tidak. Saya tidak mau, gitu. Saya tidak mau melakukan, saya nggak mau terlibat. Saya nggak mau ikut
tapi saya nggak bisa mencegah Anda melakukan. Nah, itu selemah-lemahnya lah. Tapi kalau sudah artinya memang punya keberanian, kemudian cukup, artinya Anda nanti tidak dianggap sebagai fitnah, dan berdasarkan memang karena kita benci dengan korupsi, maka caranya adalah laporkan. Laporkan apa cukup melaporkan anonim? Tidak. Laporan itu pasti harus ada identitas si pelapor. Iya. Karena kita berani melaporkan, berarti kita berani tanggung jawab atas laporan. Dan laporan itu nggak cuman sekedar saya melaporkan terjadi korupsi di sini, enggak. Ada informasi terkait dengan apa yang dilakukan orang itu. Jadi siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, bagaimana dia melakukan. Nah, bukti apa yang bisa Anda berikan untuk mendukung itu? Oke. Siap, Nah, siap. identitas Anda sebagai pelapor secara aturan undang-undang itu akan dilindungi. Jadi si pelapor tidak pernah diketahui bahwa dia yang melapor. Nah, ini upaya untuk melindungi supaya nggak kena ibaratnya apa ya, sanksi sosial apa ya. Karena nanti khawatirnya pada saat tidak terbukti, nah timbul nih. Karena nggak ada untungnya melaporkan kan gitu. Nggak ada untungnya melaporkan. Kalau kita pakai untung rugi, apa untungnya buat saya laporkan dia korupsi? Yang dikorupsi kan bukan uang saya. Tapi pada saat nilai-nilai anti korupsi sudah melekat pada diri kita, maka hal semacam itu akan bisa menjadi motivasi. Pak, saya nggak nyuruh Bapak nekat, Pak. Enggak. Saya cuma ngajak di sini tadi ngajak bahwa mulai dari diri. Dan lagi yang penting apa? Orang lain tahu. Nah, itu yang utama. Jadi kalau toh dia mau melakukan itu, nggak ngajak Anda dan tidak sepengetahuan Anda. Tapi kalau dia sampai dengan saat itu kemudian tahu oh, ini orang ini paling nggak suka korupsi, masih depan, nah berarti cari masalah dia. Udah, hadapi aja. Ayo kalau berani laporkan. Nggak usah repot. Berarti kan nantang. Dasar lah, nantang. Baik, mungkin itu moderator kita sampai jam berapa? Mana ini Mas Anwar ini? Jadwalnya Lanjut ya sampai kita. Sarah nih. Tunggu sebentar. Maaf Pak, Ya, silakan. gimana Pak? Masih lanjut karena kita kalau di jam Pak ya. Tadi saya dengar-dengar ini Pak di luar ruangan. Itu. Jadi kalau jam kita ini sampai dengan 15.00. Sekarang sudah 15.03. Masih ada pertanyaan dari peserta apa sudah habis ini Pak? Monggo aja. Kayaknya kalau bicara korupsi itu pada galau gitu. Enggak cukup waktunya. Iya, dan teman-teman cukup juga ada waktunya. yang apa ya, dilema. Oh, Di lingkungan itu pasti terjadi. Di rumah tangga aja ada korupsi, Pak. Di rumah tangga juga ada Bu ya. Kayak gimana Iya. itu Bu, korupsi di rumah tangga Bu? Ada pasti, Pak, sedikit Pak. tidak mungkin tidak ada. Kayak gimana itu Bu? Angsuran beli bulan nggak dikembalikan. Ada belanja Pak di korupsi. Oh, nilap berarti nilap. Kalau di rumah Masalah tangga Sekolah bulan juga aja. terkadang ada korupsi waktu Iya, Pak. ada Lambat waktu bisa apa. Sulit gula jadi rokok. baik Bapak Ibu. ada yang ciri aman aja. Baik Bapak Ibu. Ya, Mengingat Pak. waktu juga Pak Rindang ya. Ya, Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bapak tanyakan, Bapak Ibu tanyakan peserta, mungkin nanti bisa langsung kontak Pak Rindang ya.
mau konsultasi Iya. juga berkait Iya, Pak. kegiatan yang Bapak Ibu lakukan baik itu di sekolah, di puskesmas atau di rumah sakit, sekiranya gitu kan Bapak Ibu ragu nih ini Iya, Pak. termasuk gratifikasi atau ini termasuk korupsi gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa langsung menanyakan ke beliau gitu ya, ke Pak Rindang. Gitu Pak Rindang ya. Boleh, Siap. saya siap aja. Mau Baik ngobrol Bapak Ibu, boleh. sekali lagi Pak Rindang, terima kasih luar biasa materi yang disampaikan menambah wawasan juga buat Wawasan peserta terkait anti kita, Pak. korupsi ini. Mudah-mudahan ini jadi manfaat juga buat penyelenggaraan pelatihan yang kami laksanakan sehingga ASN kita ya bisa memahami ya tentang korupsi. Baik Pak Rindang, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, closing statement Pak Rindang, silahkan untuk sebelum meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Jadi ya kita simpulkan dari yang ada, mungkin juga dari yang teman-teman P3K juga dengar pahami bahwa korupsi itu kejahatan serius yang berdampak buruk baik terhadap keuangan maupun kehidupan masyarakat. Nah, P3K diharapkan itu bisa tadi memahami, kemudian menghindar ya tadi. Kita paham, terus kita hindari. Kemudian apa? Aktif, aktif mencegah. Sudah kuat ini, baru kita berantas korupsi. Seperti itu. Jadi peran serta teman-teman jangan merasa bahwa saya cuman P3K, apalah aku ini. Enggak. Tapi di sini teman-teman juga ikut berperan. Supaya apa? Supaya pemerintahan kita bersih, bebas korupsi. Karena dari berapa 500 orang ini saja itu sudah sekian persen. Tambah lagi nanti 500 dari sekian angkatan, tambah lagi siswa-siswa Bapak Ibu. Akan semakin banyak orang-orang yang nanti akan anti korupsi. Sehingga dengan sendirinya korupsi itu akan dilakukan oleh hanya beberapa orang saja. Enak mengutinnya kalau beberapa orang. Tapi kalau masih masalah seperti itu memang agak sulit. Ya mungkin kayak benang tadi. Caranya ya kita putus paham dulu. Kita paham dulu korupsi, nggak cuma korupsinya, kita paham dampaknya bagaimana. Kita paham dampaknya ke masyarakat, termasuk juga dampaknya ke pribadi kita. Nah, yang paling sering adalah tadi terkait dengan gratifikasi, kita juga harus paham bahwa gratifikasi itu tidak semua. Jadi ada beberapa gratifikasi yang memang tidak dianggap sebagai suap. Jadi nanti bisa dilihat, ya kata harapan saya, apa yang menjadi tujuan dari penyampaian materi ini bisa setidaknya menggugah. Lalu lebih lanjut apalah, membentuk sikap, membangun pribadi sehingga kita akan punya integritas yang lebih kuat, punya mental, punya moral dalam menghadapi lingkungan di sekitar kita yang memang terlepas dari besar kecilnya memang terjadi hal-hal yang termasuk korupsi. Mungkin itu sekali lagi terima kasih karena teman-teman P3K sampai dengan 2 jam ini kalau lihat fotonya itu kayaknya saya sedang tegang juga untuk tetap menyimak. Kalau memang ada permasalahan nanti kemudian bisa nanti hubungi tadi ada slide-nya sudah ada kontak saya monggo atau teman-teman di inspektorat lainnya juga kebetulan ada kalau mau silakan bebas. Mungkin itu sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan juga selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu dalam Amin. kerjaan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak yang banyak Pak. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Rindang selaku narasumber kegiatan Terima kita kasih, Pak. siang hari ini. Mudah-mudahan yang Terima kasih, disampaikan Pak. tadi
menjadi manfaat buat kita semua. Baik Bapak Ibu, Sayang, sini kau lihat ya. Amin. materi Izin yang Semangat. terakhir ya, Bapak Ibu silakan nanti kasih Iya, itu memang kan masih ada di 10 ruangan, satu. kita kasih respect dulu.